Halo teman-teman semua, namaku Venda dan apa kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja di rumah dan juga sehat walafiat. Dan hari ini aku akan mereview kembali serta menganalisa peristiwa Hotel Rwanda melalui film yang sudah aku tonton. Dan dari film ini yang sudah aku identifikasi nanti, aku harap teman-teman dan juga aku dapat lebih memahami lebih dalam lagi tentang organisasi dan bahkan isu-isu yang terjadi terkait melalui peristiwa Hotel Rwanda tersebut ini. Dan aku juga akan membahas aspek-aspek relevan yang terkait tata kelola global yang terjadi di peristiwa Hotel Rwanda. Nah, kalau gitu teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama memperhatikan penjelasan singkat yang telah aku simpulkan melalui presentasi ini. Yuk, langsung aja kita bahas teman-teman. Oke, jadi film Hotel Rwanda ini dirilis pada tanggal 11 September 2004 yang dilatar belakangi oleh genosida besar-besaran yang terjadi di negara Rwanda, Afrika pada tahun 1994 silam. Dan di dalam film ini sendiri terinspirasi dari kisah Paul Rusesabagina yang diperankan oleh Don Cheadle dan juga istrinya Tatiana yang diperankan oleh Sophie Okonedo. Jadi di film ini Paul dan Tatiana mereka berusaha untuk melindungi keluarga dan juga orang-orang dari genosida yang terjadi di negara Rwanda dengan cara mengungsikan mereka di Hotel des Mille Collines tempat Paul bekerja. Film Hotel Rwanda ini mengisahkan tentang konflik yang terjadi antara suku Tutsi dan Hutu pada tahun 1994 di Kigali. Dan Rwanda pada masa itu, suku Hutu merasa berkuasa dan berniat untuk membunuh semua orang Tutsi. Hal itu dikarenakan suku Hutu merasa suku Tutsi pernah bekerja sama dengan Belgia dan membuat mereka menderita. Maka mereka merasa harus untuk membuat sebuah pembalasan dendam terhadap suku Tutsi. Ya, seperti yang teman-teman lihat, di sini terjadi banyak demo dan juga demo besar-besaran terhadap etnis suku Tutsi dan juga suku Hutu. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa Paul ketakutan karena di situ ada suku Hutu yang mengira bahwa mereka adalah suku Tutsi, maka dia berusaha menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari suku Hutu. Dan di sini Paul juga bertemu dengan dua orang yang berasal dari organisasi. Yang pertama adalah Jenderal Rwanda dan yang kedua adalah Sersan Oliver berasal dari organisasi PBB UN yang mengamankan dan menciptakan perdamaian. Paul mempunyai seorang istri yang bernama Tatiana yang berasal dari suku Tutsi dan ia juga mempunyai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Dan suatu malam ketika ia pulang ke rumah untuk bertemu dengan istrinya, anak-anaknya serta iparnya yang sedang berkunjung setelah makan malam, anaknya yang laki-laki berlari ke ruang tamu dan memberitahu mereka semua bahwa ada banyak tentara di jalan. Paul, istrinya dan iparnya pun mengintip dari pintu dan melihat para tetangganya diseret sambil dipukuli dengan kejam oleh tentara Hutu. Di sini Paul bertemu dengan saudaranya dan saudaranya memberitahu bahwa keadaan semakin buruk. Namun Paul tidak percaya karena ia merasa bahwa negara ini akan baik-baik saja karena ada PBB dan juga organisasi yang melindungi setiap negara yang membutuhkan sebuah bantuan. Dan dia tetap bersikeras bahwa semuanya akan baik-baik. Keesokan malamnya ketika ia sedang di dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, saat keadaan semakin parah, ia melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang aneh dan menjanggal di mana ternyata banyak suku Hutu yang saat itu membakar rumah-rumah orang Tutsi dan juga membantai-bantai orang Tutsi yang ada di sana. Dan juga kejadian ini semakin parah sehingga membuat perasaan Paul pada saat itu tidak nyaman dan tidak enak, maka segera ia pulang untuk melihat anak istrinya dan juga orang-orang yang ada di hotel. Sesampainya di rumah, istri dan tetangganya sudah berkumpul dan memberitahu apa yang sedang terjadi kepada Paul dengan panik. Dan Paul pun bertanya-tanya kepada mereka dan mereka berkata bahwa presiden telah dibunuh oleh suku Tutsi. Dan karena tidak adanya kepemimpinan di sana dan presiden, maka menyebabkan sebuah kerusuhan yang semakin parah. Dan presiden ini dibunuh oleh suku Tutsi, maka suku Tutsi pun melakukan pemberontakan. Dan anak laki-lakinya pun hilang sehingga Paul dan istrinya panik lalu mengendap-endap untuk mencari anaknya. Ternyata ketika sedang mencari anaknya ditemukan sedang duduk di balik pepohonan sambil menangis dan badannya berlumuran darah. Awalnya Paul dan istrinya sangat panik karena mereka mengira bahwa anaknya terkena tembakan atau peluru. Tetapi ternyata tidak. Anaknya hanya dilumuri oleh darah sehingga ketika mereka bersihkan mereka tidak menemukan luka sedikit pun. Keesokan paginya banyak tentara Hutu yang datang ke rumahnya dan memintanya untuk mengambil uangnya dan memberi kepadanya.
Mereka datang ke sini untuk mengecek dan juga melihat mempertanyakan identitas dari Paul. Ternyata Paul juga adalah seorang Hutu, maka mereka memberikan kebebasan dan juga Paul juga mengajak semua keluarganya dan mengakui bahwa keluarganya juga dan para pengungsi yang ada di sana adalah suku Hutu. Maka mereka pun mengizinkan para pengungsi dan semuanya untuk mengikuti atau dibebaskan dari pembantaian yang ada. Dan ketika di jalan mereka melihat dan mereka semakin khawatir dengan keadaan yang semakin memburuk dan tragis. Dan sesampainya Paul masuk ke dalam hotel dan mengambil uang serta perhiasan yang ia simpan di dalam safety box. Setelah ia keluar dari hotel, ia melihat istrinya dan pengungsi yang tadi ia bawa sedang diancam oleh tentara Hutu. Lalu ia bernegosiasi dan memberikan uang $1.000 pada tentara Hutu itu agar mereka dapat bebas dari ancaman. Paul pun segera membawa mereka ke hotelnya. Dan suku Hutu merasa bahwa mereka dikhianati. Tetapi Paul menebusnya dengan perhiasan dan juga harta yang ia miliki. Dan untungnya para tentara ini juga agak mata duitan ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman ternyata pengungsi terus bertambah di hotel itu, dan di sini teman-teman dapat melihat ada seorang reporter dan juga kameramen. Reporter itu bernama David dan kameramen itu adalah Jack, dan mereka juga mengungsi di tempat tersebut karena mereka punya tujuan untuk merekam kejadian kerusuhan di hotel milik Collins dari tempat ini. Dan ada juga Kolonel Oliver, seorang pemimpin penjaga perdamaian PBB yang membawa pengungsi ke hotel itu. Akan tetapi Kolonel Oliver tidak dapat bertindak karena penjaga perdamaian PBB dilarang untuk ikut campur dalam masalah itu. Ditambah lagi anak-anak yang diungsikan oleh Pat, seorang petugas palang merah, hotel itu pun semakin penuh. Hanya di hotel itu pengungsi dapat ditampung karena kamp pengungsian PBB dianggap sangat berbahaya saat itu. Dan di sini Paul segera menitip pesan kepada Pat untuk menjemput serta ipar dan keluarganya yang tinggal di dekat panti asuhan. Kondisi pun semakin anarkis dan juga tragis. Teman-teman dapat melihat bahwa rekaman yang ditangkap oleh David semakin parah, maka Paul pun semakin berpikir bagaimana harus bertindak. Dan di sini Paul berpesan kepada David bahwa segera video yang ia ambil untuk ditunjukkan ke dunia luar bahwa genosida yang terjadi di sini sangatlah parah, sehingga ia berharap akan ada negara lain yang membantu mereka. Lalu setelah ia bertemu dengan David, ketika ia keluar, banyak suku Tutsi berdatangan untuk membantai orang-orang atau pengungsi, bahkan semua orang yang ada di hotel tersebut. Tetapi berhasil dicegah oleh Olivier, walaupun Olivier tidak berkuasa atau dapat berkuasa dalam penembakan, maka dia hanya dapat mencegah saja. Malam harinya, Archer pun datang ke hotel dan sambil menangis melaporkan kepada Paul dan Tatiana bahwa saat ia datang ke panti asuhan, suku Hutu sudah membunuh anak-anak Tutsi di sana. Keesokan harinya, Paul dan para penduduk yang ada di sana sangat senang dan menyambut negara Prancis yang datang ke tempat mereka karena mereka berharap dan juga mereka mengira bahwa mereka akan diselamatkan dan dibebaskan dari genosida ini. Tetapi ternyata bukan, dan hanya warga yang berkulit putih saja yang dievakuasi untuk meninggalkan Rwanda, termasuk David dan juga Jack. Dan di sini Paul menegaskan bahwa yang terjadi di sini adalah peristiwa genosida antara Hutu dan juga Tutsi. David pun dan Jack juga harus pergi, maka sebelum David dan pergi, dia berpesan untuk memberikan semua uangnya kepada pacarnya, tetapi Paul berkata bahwa uang tidak dapat membeli sebuah nyawa. Dan ketika mereka pergi, teman-teman, mereka juga merasa sedih karena mereka tidak bisa menyelamatkan teman-teman mereka yang sedang kesulitan seperti ini. Dan betapa sedihnya ya teman-teman, dimana ketika kita melihat bahwa saudara-saudara kita membutuhkan sebuah bantuan, tetapi ternyata kita hanya bisa melihat kesedihan yang mereka alami, namun mereka tidak menyelamatkan orang-orang tersebut. Dan di sini saya sangat sedih melihat suku Hutu karena mereka tidak diselamatkan. Lama-kelamaan persediaan makanan dan keperluan mereka habis. Paul dan salah satu pegawai hotel, Gregory, pergi ke suatu tempat orang Hutu untuk membeli keperluan tersebut. Dan ketika ia pergi ke tempat tersebut, Paul melihat peristiwa lagi-lagi yang sangat mengharukan dan memprihatinkan, di mana pemimpin di tempat itu mengatakan bahwa Hutu pasti bisa membunuh semua orang Tutsi. Dan di tempat itu Paul juga melihat wanita-wanita Tutsi yang diperlakukan seenaknya untuk prostitusi. Dan dalam perjalanan pulangnya, Gregory mengikuti petunjuk jalan yang diberikan oleh pemimpin yang tadi. Namun mereka menyadari ada hal yang gak beres nih teman-teman. Dan akhirnya Paul coba mengecek keluar, dan ternyata teman-teman, di sini Paul melihat dan menyadari bahwa sekelilingnya adalah orang-orang Tutsi yang telah mati dibunuh. Beberapa minggu kemudian, Olivier pun membawa berita baik bahwa para pengungsi sudah bisa meninggalkan Rwanda dan mereka dapat dievakuasi untuk melakukan peninggalan secepat mungkin dari tempat tersebut.
Dan ternyata Paul dan istri dan anak-anaknya juga harus melakukan sebuah perpisahan di mana Paul tidak ingin meninggalkan orang-orang yang akan ia selamatkan. Dan dalam perjalanannya mereka sempat diserang oleh pasukan Hutu karena pasukan Hutu mendengar bahwa ada evakuasi orang Tutsi dan mereka tidak setuju dengan hal itu. Maka mereka melakukan sebuah pembantaian, tetapi pembantaian ini tidak berhasil dilakukan oleh mereka karena Olivier berhasil mencegah tersebut, dan akhirnya mereka pulang kembali ke tempat hotel tersebut. Kondisi pun semakin memburuk dan kebutuhan pun semakin meningkat, sehingga mereka harus saling berbagi satu sama lain. Di sini Paul pun berusaha meminta tolong kepada Jenderal Wizibungo, tetapi jenderal ini tidak ingin membantu dia, sehingga dia segala harta yang dia punya kepada jenderal tersebut. Saat Paul mendapat bantuan dari Wizibungo, laskar Hutu telah mengepung hotel dan siap membunuh pengungsi yang ada di dalamnya. Paul pun panik dan ia berusaha mencari istrinya. Ia takut jika istrinya telah dibunuh, dan akhirnya ia menemukan istri dan anaknya bersembunyi di bathtub. Beberapa minggu kemudian, Olivier membawa berita baik bahwa para pengungsi sudah bisa meninggalkan Rwanda. Dan di dalam perjalanan mereka sempat diserang oleh pasukan Hutu dan ingin dibantai oleh pasukan Hutu tersebut. Namun, mereka tetap bisa kabur karena suku Tutsi juga mencoba menyerang mereka. Dan mereka pun sempat sampai di tempat pengungsian yang aman. Di sana, Paul dan Tatiana mencoba mencari keponakan mereka, tetapi tidak ada yang melihatnya. Mereka pun pasrah dan masuk ke bus untuk pergi meninggalkan Rwanda. Di sisi lain, Pat menemukan keponakan Paul dan Tati, dan Acer pun mengejar bus itu dan berhasil menghentikannya. Paul, Tati, dan anak-anaknya turun dari bus dan menemukan keponakan yang mereka cari sedang bernyanyi bersama anak-anaknya. Cerita ini pun berakhir bahagia dan mereka pun berjalan menuju bus bersama-sama untuk meninggalkan Rwanda. Dari peristiwa ini kita dapat belajar dan menyimpulkan bahwa kesatuan dan juga saling mengasihi dan menghargai antar etnis ataupun perbedaan yang ada itu sangatlah penting. Semoga peristiwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di kedepannya dan juga menghilangkan sebuah kecemburuan sosial yang menjadi awal di mana membenci dan membeda-bedakan satu sama lain. Di sini aku sangat bangga, salut terhadap tokoh utama di film ini, yaitu Paul Rusesabagina. Ia tidak membeda-bedakan suku dan tidak peduli siapapun yang ia akan selamatkan. Selama itu memang harus ia lakukan. Ia pun dapat menerima resiko yang dihadapinya dan ia rela meskipun ia bisa saja dibunuh kapan saja oleh sukunya sendiri. Pekerjaannya sebagai manajer hotel tidak membuatnya sombong. Ia juga menggunakan potensi yang ia punya untuk membantu orang lain. Dalam hidup kita, akan sangat baik jika kita dapat mencontoh Paul Rusesabagina. Kita seringkali membeda-bedakan setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Kita sering memperlakukan orang lain berbeda-beda, sesuai dengan kelas yang kita anggap merupakan kelompok kelas yang pantas untuk mereka. Mungkin masih sulit bagi kita untuk sampai mengorbankan nyawa seperti Paul, tetapi tidak ada salahnya jika kita pelan-pelan mengubah pola pikir kita dalam menghadapi situasi sehari-hari saat kita berhadapan dengan setiap orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa semakin kita bisa menganggap setiap anggota masyarakat memiliki tingkat yang setara, maka akan semakin tentram hubungan sosial kita dan masyarakat. Mari teman-teman dan kita semua saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Karena itulah kita ada di dunia ini, untuk saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk mendiskriminasi satu sama lain. Terima kasih teman-teman.